Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurtiar Susanti dari kelas 11 UTKP 1. Di sini saya akan membuat video bagaimana cara mengoperasikan aplikasi akuntansi UKM. Pertama, kalian harus mendownload terlebih dahulu aplikasi akuntansi UKM. Setelah itu kalian klik. Kemudian kalian tulis nama, alamat, telepon, dan email perusahaan. Kemudian simpan. Kita ubah bulannya menjadi bulan Januari. Pada 3 Januari, Nyonya Fatima mendirikan butik dengan menyetorkan uang sebesar 37 juta. Kita ubah tanggalnya menjadi 3 Januari. Kemudian kita klik tambah modal. Modalnya modal pemilik, disimpan ke kas. Keterangannya modal Ibu Fatima. Nominalnya 37 juta. Simpan. Pada 4 Januari, Nyonya Fatima membeli barang dagangan di Tanah Abang sebesar 21 juta. Kita ubah tanggalnya menjadi 4 Januari. Lalu di sini pengeluaran diambil dari kas untuk persediaan barang dagang. Keterangannya membeli barang dagang. Nominalnya 21 juta. Simpan. 5 Januari, pemilik menerima uang pinjaman dari Bank BRI sebesar 50 juta. Kita ubah tanggalnya menjadi 5 Januari. Lalu di sini utang dari utang bank disimpan ke kas. Keterangannya utang bank. Nominalnya 50 juta. Simpan. 7 Januari, membeli peralatan butik sebesar 18 juta. Kita ubah tanggalnya menjadi 7 Januari. Lalu di sini pengeluaran diambil dari kas untuk peralatan. Keterangannya peralatan. Nominalnya 18 juta. Simpan. 10 Januari diterima pendapatan dari hasil penjualan butik Fatima sebesar 8 juta. Kita ubah tanggalnya menjadi 10 Januari. Lalu di sini pemasukan diterima dari pendapatan, disimpan ke kas. Keterangannya pendapatan hasil penjualan. Nominalnya 8 juta. Simpan. Lalu 12 Januari membeli barang dagangan sebesar 25 juta. Kita ubah tanggalnya menjadi 12 Januari. Lalu di sini pengalihan aset dari kas ke persediaan barang dagang. Keterangannya barang dagang. Nominalnya 25 juta. Simpan. Lalu 15 Januari, Nyonya Fatima mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar 4.500.000. Kita ubah tanggalnya menjadi 15 Januari. Lalu di sini tarik modal, diambil dari kas. Modalnya Prive. Keterangannya Prive Ibu Fatima. Nominalnya 4.500.000. Simpan. 17 Januari diterima pendapatan dari hasil usaha sebesar 13.200.000. Kita ubah tanggalnya menjadi 17 Januari. Lalu di sini pemasukan
diterima dari pendapatan, disimpan ke kas. Keterangannya pendapatan dari hasil usaha. Nominalnya 13.200.000. Simpan. 18 Januari membayar tagihan IndiHome sebesar 575.000. Kita ubah tanggalnya menjadi 18 Januari. Lalu di sini pengeluaran diambil dari kas untuk biaya telepon. Keterangannya membayar tagihan IndiHome. Nominalnya 575.000. Simpan. 20 Januari membayar air PDAM sebesar 120.000 dan listrik 387. Kita ubah tanggalnya menjadi 20 Januari. Lalu di sini pengeluaran diambil dari kas untuk biaya air. Keterangannya membayar tagihan air dan listrik. Nominalnya 120.000 ditambah 387.000 sama dengan 507. Simpan. 21 Januari membeli barang dagangan kembali sebesar 7 juta. Kita ubah tanggalnya menjadi 21 Januari. Lalu di sini pengalihan aset dari kas ke persediaan barang dagang. Di sini barang dagang keterangannya. Nominalnya 7 juta. Simpan. 23 Januari Nyonya Rati membeli pakaian dari butik sebesar 9 juta dan akan dibayar bulan berikutnya. Kita ubah tanggalnya menjadi 23 Januari. Lalu di sini piutang dari pendapatan disimpan ke piutang usaha. Keterangannya membeli pakaian. Nominalnya 9 juta. Simpan. 24 Januari pendapatan dari penjualan mingguan sebesar 8.700.000. Kita ubah tanggalnya menjadi 24 Januari. Lalu di sini pemasukan diterima dari pendapatan, simpan ke kas. Keterangannya pendapatan penjualan mingguan. Nominalnya 8.700.000. Simpan. 25 Januari membayar gaji karyawan 2 orang sebesar 2 juta. Kita ubah tanggalnya menjadi 25 Januari. Lalu di sini pengeluaran diambil dari kas untuk biaya gaji karyawan. Keterangannya membayar gaji karyawan. Nominalnya 4 juta. Kenapa bisa 4 juta? Karena di situ tertera 2 orang. Berarti 1 orang itu 2 juta. 2 juta dikali 2 yaitu 4 juta. Simpan. Lalu 27 Januari dibayar sewa ruko usaha sebesar 2 juta. Kita ubah tanggalnya menjadi 27 Januari. Lalu di sini pengeluaran diambil dari kas, biayanya biaya sewa tempat, keterangannya biaya sewa ruko, nominalnya 2 juta, simpan. 28 Januari dibayar iklan di IRTV sebesar 620. Kita ubah tanggalnya menjadi 28 Januari. Lalu di sini pengeluaran diambil dari kas untuk biaya umum dan lain-lain. Keterangannya
biaya iklan sebesar 620. Simpan. 29 Januari dibeli barang dagangan sebesar 7.200.000 secara kredit dan akan dibayar pada 28 Februari. Kita tulis 29 Januari. Di sini piutang pendapatan disimpan ke piutang usaha. Keterangannya dibeli barang dagang. Nominalnya 7.200.000. Simpan. 31 Januari diterima pendapatan penjualan sebesar 25.300.000. Kita ubah tanggalnya menjadi 31 Januari. Lalu di sini pemasukan, diterima pendapatan, disimpan ke kas, keterangannya pendapatan penjualan. Lalu nominalnya 25.300.000. Simpan. Ini dia hasil dari jurnal butik Nyonya Fatimah. Untuk melihat hasil yang lain, kalian bisa mengklik laporan, lalu buku besar. Bulan Januari, hasilnya 58.998. Lalu neraca saldo bulan Januari 158.400. Lalu laporan laba rugi bulan Januari 63.698. Lalu laporan bentuk neraca bulan Januari 146.198.000. Itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.